Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Dengki di Balik Dinding Putih. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siang itu matahari di atas perumahan Gria Asri kelihatannya sedang sangat bersemangat untuk memanggang apa saja yang ada di bawahnya. Debu semen berterbangan bercampur dengan aroma kopi hitam murah dari gelas plastik para tukang yang bekerja di lahan nomor 14. Di sana sebuah rumah tipe 36 sedang mulai tumbuh. Dindingnya baru setengah jadi, memperlihatkan susunan bata ringan yang masih polos. Yusuf, pemilik rumah itu, berdiri di pinggir jalan sambil memegang payung hitam. Ia tersenyum tipis melihat progres pembangunannya. Baginya rumah ini adalah hasil tabungan 10 tahun, sebuah pencapaian kecil yang ia syukuri dengan tulus. Namun tepat di sebelah lahan itu, di balik jendela rumah nomor 12 yang gordennya hanya dibuka sedikit, sepasang mata menatap dengan sengit. Pak Danu, pria parubaya yang sudah tinggal di komplek itu sejak zaman aspalnya masih halus, sampai sekarang yang sudah berlubang-lubang mirip parutan keju. Dikit-dikit bangun, dikit-dikit ngetok. Kayak orang paling punya duit saja si anak kemarin sore itu. Gerutu Pak Danu sambil mengunyah rempeyek kacang yang sudah agak melempem. Suara kunyahannya yang keras seolah mencoba menyaingi suara palu tukang di sebelah. Istrinya Bu Danu yang sedang sibuk melipat baju di depan TV menyaut tanpa menoleh. Alah Pak, namanya juga orang mau punya rumah sendiri. Daripada kita dulu ngontrak sana sini sampai anak 3, biarin kenapa, toh dia santun anaknya. Santun-santun apa? Itu lihat, naruh pasirnya agak makan jalan sedikit. Kalau mobil saya baret gimana? Lagian sok-sokan banget cat putih bersih gitu. Paling sebulan juga dekil kena debu truk sampah. Lagian dia nggak tahu apa, tanah itu dulu bekas apa. Balas Pak Danu tidak mau kalah. Pak Danu terdiam sejenak, sebuah ide nakal muncul di kepalanya. Ia tahu betul sejarah perumahan ini, atau setidaknya ia tahu cara mengarang sejarah agar terdengar mengerikan. Di Indonesia, senjata paling ampuh untuk mengusir orang tanpa kekerasan adalah rumor mistis. Sore harinya saat para tukang sudah mulai beres-beres, Pak Danu keluar dengan sarung disampirkan di bahu. Gaya khas bapak-bapak mau ke musola padahal cuma mau ke warung depan. Ia menghampiri Yusuf yang sedang membersihkan sisa paku di tanah. Nah Yusuf, rajin bener, mending istirahat, nanti tipes loh. Sapa Pak Danu dengan nada yang dibuat-buat ramah. Tapi matanya melirik tajam ke arah lubang pondasi yang masih terbuka. Pak Danu, enggak Pak, ini tanggung sedikit lagi. Jawab Yusuf sambil menyalami tangan Pak Danu dengan takzim. Gimana Pak, maaf ya kalau suara tukang saya berisik. Mungkin seminggu lagi bagian atap sudah selesai. Pak Danu berdehem. Wajahnya tiba-tiba berubah serius. Suaranya dipelankan hingga hampir berbisik. Nah, saya bukannya mau nakut-nakuti ya. Tapi sebagai tetangga yang lebih senior, saya merasa punya kewajiban kasih tahu kamu. Kamu sudah permisi belum sama yang di bawah? Yusuf mengernyitkan dahi. Permisi? Oh, kalau sama Pak RT sudah Pak. Izin IMB juga beres. Pak Danu terkekeh sinis. Bukan RT manusia nak, RT alam sebelah. Kamu tahu nggak? Sebelum jadi komplek, tanah ini tuh rawa pembuangan. Katanya, ini kata orang tua dulu ya, sering ada penampakan sosok tinggi besar, hitam, matanya merah kayak bola motor, sering berdiri di pojokan lahanmu itu. Dia nggak suka kalau tanahnya digali-gali tanpa sesaji. Yusuf terdiam sebentar, lalu tersenyum sopan. Oh begitu ya Pak, wah baru denger saya. Tapi insya Allah selama kita niatnya baik untuk tempat tinggal, bumi ini kan milik Allah juga. Saya selalu awali dengan basmalah kok. Alah nak Yusuf ini, jangan terlalu kota pikirannya. Di sini itu beda. Kemarin saja tukang yang gali fondasi rumahmu itu, saya lihat mukanya pucat. Katanya dia nemu sesuatu yang aneh di bawah tanah, kayak kain putih kusam.
Saya sih cuma mengingatkan. Kalau tiba-tiba ada suara tangisan atau bau bangkai yang gak jelas asalnya, ya mending dipikir lagi pembangunannya. Lanjut Pak Danu mencoba menanamkan benih kecemasan. Yusuf hanya mengangguk-ngangguk. Terima kasih infonya Pak, nanti saya lebih rajin lagi baca doanya. Ayo Pak, ke musola. Duluan saja ya, saya kunci rumah ketinggalan di dalam, mau balik dulu. Saat Yusuf berjalan menuju musola dengan langkah ringan, Pak Danu menatap punggungnya dengan dongkol. Keras kepala juga ini bocah. Lihat saja nanti, kalau kamu sudah dengar suara cakaran di dinding malam-malam, baru tahu rasa. Namun saat Pak Danu berbalik hendak masuk ke rumahnya sendiri, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bulu kuduk di tengkuknya tiba-tiba berdiri, padahal sore itu udara sangat gerah. Tapi ada hembusan angin dingin yang menusuk tepat di belakang lehernya. Srat, srat. Suara itu sangat pelan, seperti sesuatu yang diseret di atas tanah urukan lahan Yusuf. Pak Danu menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana, hanya tumpukan bata dan kegelapan yang mulai merayap di sela-sela bangunan setengah jadi itu. Perasaan saja. Tapi hatinya mulai berdegup kencang. Ia tidak menyadari bahwa kata-katanya tadi bukan sekedar bualan, melainkan undangan bagi sesuatu yang selama ini tertidur di bawah tanah yang ia tunjuk-tunjuk tadi. Malam itu perumahan Gria Asri diselimuti mendung tebal yang menggantung rendah, membuat udara terasa pengap dan berat. Suara jangkrik yang biasanya ramai menyaut. Entah mengapa malam ini mendadak bungkam. Hanya suara kipas angin tua di kamar Pak Danu yang berputar dengan bunyi cit-cit yang ritmis, seolah sedang menghitung detik menuju sesuatu yang tidak diinginkan. Pak Danu berbaring terlentang, matanya menatap langit-langit kamar yang mulai berjamur. Pikirannya masih dongkol gara-gara Yusuf. Anak pesantren itu dikasih tahu baik-baik malah ceramah. Lihat saja, kalau nanti dia lari tunggang langgang pas rumahnya jadi, saya orang pertama yang bakal ketawa paling keras. Gumamnya pelan. Di sampingnya Bu Danu sudah mendengur halus, tertutup daster bunga-bunganya. Tepat pukul 2 dini hari saat hening sedang mencekam-cekamnya, telinga Pak Danu menangkap suara aneh. Srek, srek, srek. Suaranya berasal dari balik dinding kamar tidurnya, dinding yang berbatasan langsung dengan lahan pembangunan rumah Yusuf. Pak Danu mengernyit. Tikus. Masa tikus suaranya kayak kain diseret? Ia mencoba memejamkan mata lagi, menganggap itu hanya gesekan ranting pohon. Namun suara itu berubah. Sekarang bukan lagi gesekan, melainkan ketukan. Tok, tok, tok. Pelan, beraturan, dan sangat berat. Seolah ada seseorang di luar sana yang sedang mengetuk dinding batanya dengan palu besar yang dibungkus kain. Woi, siapa itu malam-malam? Teriak Pak Danu sambil duduk tegak. Jantungnya mulai berdebaran mirip suara knalpot motor racing yang dipaksa gaspol. Istrinya terbangun dengan muka bantal yang kacau. Apa sih Pak? Berisik amat. Orang lagi mimpi dapat arisan juga. Itu kamu dengar gak? Di sebelah di tembok itu ada yang ngetok. Bisik Pak Danu dengan telunjuk gemetar menunjuk dinding. Bu Danu memasang telinga, hening. Hanya suara kipas angin yang setia dengan bunyi cicitnya. Gak ada apa-apa, Bapak itu kebanyakan dengerin berita hoak di grup WhatsApp. Sudah tidur, besok harus bangun pagi beli galon. Bu Danu kembali tidur, tapi Pak Danu tidak bisa. Rasa penasaran bercampur takut membuatnya turun dari ranjang. Dengan langkah pelan ia berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Saat melewati ruang tamu, ia melihat sesuatu dari celah gorden jendela depan yang menghadap langsung ke arah rumah Yusuf. Di sana di tengah kegelapan bangunan setengah jadi itu, ada bayangan. Bayangan itu tinggi sekali, mungkin hampir menyentuh kerangka atap yang baru dipasang. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung menghadap ke arah rumah Pak Danu. Pak Danu mengucek matanya berkali-kali. Itu pasti tumpukan sak semen yang ditutup terpal. Batinnya menenangkan diri sendiri. Tapi kemudian tumpukan sak semen itu bergerak. Perlahan kepalanya yang besar menoleh ke arah jendela tempat Pak Danu mengintip. Pak Danu membuku. Ia tidak bisa melihat wajahnya, hanya kegelapan yang lebih pekat dari malam. Dan sepasang titik redup yang perlahan menyala merah, seperti bara rokok yang ditiup. Astagfirullah. Pak Danu refleks mundur, namun kakinya justru menendang ember pel di pojok ruangan. Suara gaduh itu memecah kesunyian.
Pak Danu jatuh terduduk, nafasnya memburu. Ia menunggu reaksi dari luar, tapi yang terdengar justru sesuatu yang membuatnya ingin kencing di tempat. Dari balik pintu depan rumahnya ada suara bisikan yang sangat berat, serak dan terdengar seperti suara dua batu yang saling bergesekan. "Nah Yusuf, di sini wingit." Itu adalah kalimat yang ia ucapkan sendiri kepada Yusuf sore tadi. Kalimat itu diulang dengan nada mengejek, seolah-olah bayangan di luar sana sedang menirukan suaranya dengan versi yang jauh lebih menyeramkan. "Pak, Bapak ngapain di lantai? Nyari kecoa?" Suara Bu Danu muncul dari balik pintu kamar dengan daster yang tersingkap sebelah. Pak Danu menunjuk-nunjuk pintu depan dengan wajah pucat pasi. "Di luar, dia ngomong." Bu Danu yang mulai kesal langsung menyambar gagang sapu di pojok ruangan. Dengan berani, khas ibu-ibu Indonesia yang lebih takut harga cabai naik daripada setan, ia membuka pintu depan lebar-lebar. "Mana? Siapa yang ngomong malam-malam begini ya? Keluar kalau berani. Jangan cuma bisik-bisik kayak sales asuransi." Teriak Bu Danu ke arah kegelapan. Kosong, tidak ada siapa-siapa di lahan Yusuf. Hanya ada angin malam yang berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bau amis yang sangat tipis. "Tuh kan, gak ada siapa-siapa. Bapak ini beneran harus dikerokin. Palingan masuk angin duduk makanya halusinasi." Gerutu Bu Danu sambil menutup pintu dengan keras. Pak Danu hanya bisa terdiam, menggigil di atas lantai ubin yang dingin. Ia tahu apa yang ia dengar, ia tahu apa yang ia lihat. Sosok itu tidak pergi. Ia hanya berpindah tempat, dan saat Pak Danu kembali ke kamar, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri sampai ke akar-akarnya. Di atas spray kasurnya, tepat di posisi kepalanya tadi tidur, terdapat segenggam tanah merah yang masih basah, tanah kuburan. Pagi harinya komplek Gria Asri terbangun dengan rutinitas biasa. Suara tukang sayur yang berteriak dan bunyi mesin air yang saling bersautan. Namun di rumah nomor 12 suasananya sedingin lemari es yang rusak. Pak Danu duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Segelas kopi hitam di depannya sudah dingin. Permukaannya ditutupi lapisan minyak tipis yang berkilat. "Pak, itu kopinya diminum, mubazir," tegur Bu Danu sambil mengulek sambal. Suara ulekan yang beradu dengan cobek batu itu biasanya terdengar menggugah selera. Tapi bagi Pak Danu bunyinya seperti tulang yang remuk. "Bu, semalam itu tanah dibantal." Suara Pak Danu parau, nyaris hilang. Bu Danu menghentikan ulekannya, menghela nafas panjang khas istri yang sudah habis kesabaran. "Alah Pak, sudah saya bilang, itu pasti atap kita bocor, terus debu plafon jatuh. Lagian Bapak malah habis dari proyeknya anak Yusuf kan? Bisa jadi nempel di rambut. Jangan dikit-dikit setan, dikit-dikit jin. Malu sama umur." Pak Danu ingin membantah, ingin berteriak bahwa debu plafon tidak mungkin berbentuk tanah merah yang baunya persis kamboja busuk. Tapi lidahnya keluh. Ia memilih diam dan melangkah keluar rumah, berniat mencari udara segar. Di luar ia melihat Yusuf sedang berbincang akrab dengan mandor bangunannya. Yusuf tampak segar, kemeja tawanya yang berwarna krem terlihat rapi. Ia melambaikan tangannya kepada Pak Danu. "Pagi Pak Danu." "Wah, pucat sekali wajahnya, kurang tidur ya Pak?" tanya Yusuf dengan nada khawatir yang tulus. Pak Danu memaksakan senyum yang lebih mirip ringisan kesakitan. "Iya nak Yusuf, biasa, nyamuknya lagi galak semalam." "Oh, kalau nyamuk mah biasa Pak. Yang penting hati tenang, tidur pasti nyenyak. Oh ya Pak, semalam saya dengar suara gaduh di depan rumah Bapak jam 2 pagi. Ada apa ya? Saya mau keluar tapi tanggung lagi tahajud." Lanjut Yusuf santai. Jantung Pak Danu terasa mau copot. Dia dengar, tapi dia nggak lihat sosok itu. Anu itu kucing berantem nak, biasa," jawab Pak Danu cepat-cepat sambil ngeloyor pergi. Ia tidak tahan berlama-lama di dekat Yusuf. Ketenangan pria muda itu justru membuatnya merasa semakin kotor dan terpojok. Sepanjang hari itu Pak Danu merasa ada yang salah dengan matanya. Setiap kali ia melewati cermin di lorong rumah, ia merasa bayangannya sendiri tertinggal 1 detik di belakang. Saat ia sedang mandi, ia merasa ada tangan yang meraba tirai kamar mandi, tapi saat dibuka hanya ada uap air yang menggantung. Puncaknya terjadi saat asar.
Pak Danu sedang tiduran di sofa ruang tamu sambil menonton berita di TV. Tiba-tiba siaran TV itu berubah menjadi bintik-bintik abu-abu. Suaranya mendesis tajam. Pak Danu meraba-raba remote, tapi remote itu tidak ada di tempatnya. Ia melihat ke arah lantai, remote itu tergeletak di bawah meja. Dan di samping remote itu, ada sepasang kaki. Bukan kaki manusia, kaki itu besar, hitam dan dipenuhi bulu-bulu kasar yang panjang. Kaki itu tidak menapak di lantai, melainkan mengambang beberapa sentimeter di atas ubin. Pak Danu membeku, keringat dingin mengucur deras dari keningnya hingga masuk ke mata. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di kerongkongan. Perlahan ia mendongak. Sosok itu ada di sana. Tinggi besarnya membuat plafon ruang tamu seolah menekan ke bawah. Makhluk itu membungkuk. Wajahnya yang rata tanpa hidung hanya menyisakan mulut lebar yang dijahit kasar dan sepasang mata merah yang menyala redup. Bau amis darah dan tanah kuburan menyengat hidung Pak Danu, membuatnya mual luar biasa. Sosok itu membuka mulutnya yang dijahit. Benang-benang hitam itu putus satu persatu dengan suara ceklit-ceklit yang mengerikan. Dari lubang hitam itu keluar suara Pak Danu sendiri. "Jangan terlalu kota pikirannya, nak. Di sini beda. Sering ada penampakan. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya seperti suara rintihan orang yang sedang tenggelam. Tiba-tiba lampu ruang tamu meledak. Keadaan menjadi gelap total. Dalam kegelapan itu Pak Danu merasakan hembusan nafas panas tepat di depan wajahnya. "Kamu yang panggil saya, Danu. Kamu yang beri saya rupa dengan lidahmu." Bisik suara itu kali ini bukan suara Pak Danu, melainkan suara ribuan orang yang menangis bersamaan. "Ampun, jangan!" Pak Danu akhirnya bisa berteriak. Ia merangkak dalam kegelapan, menabrak meja jengki kesayangannya hingga terguling dan berlari menuju kamar mandi. Ia mengunci pintu dari dalam, duduk meringkuk di bawah shower yang mati sambil memeluk lututnya sendiri. Di luar pintu kamar mandi, suara cakaran mulai terdengar. Lalu suara Bu Danu memanggil dari balik pintu. "Pak, Bapak kenapa di dalam? Buka pintunya, ini ibu mau naruh cucian kotor." Pak Danu tidak menjawab. Ia terus merapal doa-doa yang ia ingat. Tapi saking takutnya ia malah menyebut doa makan. Ia tidak tahu bahwa teror yang sebenarnya baru saja dimulai karena sesuatu yang dipicu oleh penyakit hati tidak akan pergi hanya dengan mengunci pintu kayu yang sudah keropos dimakan rayap. Pak Danu keluar dari kamar mandi dengan mata sembab dan wajah yang tampak lebih tua 10 tahun. Ia tidak berani tidur di kasur setelah kejadian di ruang tamu. Semalaman ia meringkuk di atas ubin kamar mandi yang dingin. Gemetar setiap kali mendengar suara cicak yang ia sangka bisikan iblis. "Pak, Bapak beneran sakit ya? Itu mukanya kok kayak cucian belum kering, kusut banget." Celutuk Bu Danu sambil menyiapkan sarapan nasi uduk. "Tadi Pak RT lewat, katanya ada kerja bakti bersihin selokan depan komplek. Bapak kalau nggak enak badan di rumah saja, tapi ya itu, siap-siap bayar denda 20.000. Mendengar kata denda, jiwa kikir Pak Danu seketika bergejolak, melampaui rasa takutnya. "Enggak, Ibu, Bapak ikut, biar kena matahari. Siapa tahu setannya lari kalau kepanasan." Jawab Pak Danu sesumbar, meski tangannya masih sedikit gemetar saat memegang sendok. Di lokasi kerja bakti, suasana ramai. Bapak-bapak kompleks sibuk dengan cangkul dan parang. Yusuf juga ada di sana, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Tampak cekatan mengangkat lumpur hitam dari selokan. "Semangat Pak Danu," sapa Pak RT sambil menepuk bahu Pak Danu. Pak Danu tersentak kaget sampai cangkulnya hampir mengenai kaki Pak RT. Iya Pak RT, semangat." Ia mencoba fokus pada lumpur di depannya. Namun saat ia membungkuk untuk mencangkul, ia melihat bayangan di air selokan yang hitam pekat. Di dalam pantulan air itu ia tidak sendirian. Di belakang bayangannya berdiri sosok tinggi besar yang semalam menerornya. Sosok itu tampak sedang memegang pundak Pak Danu dengan tangan hitamnya yang panjang. Pak Danu berteriak dan melompat mundur. "Jangan sentuh saya!" Semua orang berhenti bekerja. Sunyi senyap. Puluhan pasang mata menatap Pak Danu yang megap-megap seperti ikan koi kekurangan oksigen. "Siapa yang nyentuh, Pak? Saya dari tadi di sini megang dahan pohon," ujar Pak Bambang, tetangga sebelah kiri yang sedang memegang gergaji. Tampak bingung sekaligus ngeri melihat tingkah Pak Danu.
Itu tadi semut. Iya, semut merah gede banget gigit punggung saya. Kila Pak Danu sambil tertawa paksa. Tawa yang terdengar sangat hambar dan garing. Yusuf menghampiri memberikan sebotol air mineral dingin. Minum dulu Pak, mungkin Bapak dehidrasi. Cuaca hari ini memang luar biasa teriknya. Pak Danu menerima botol itu, namun saat tangannya bersentuhan dengan botol, ia merasa air di dalamnya mendidih. Ia menjatuhkan botol itu ke tanah. Botol plastik itu tidak pecah, tapi airnya tumpah ke kaki Pak Danu. Dan anehnya, air itu berwarna merah kental seperti darah segar. Pak Danu berteriak histeris menunjuk-nunjuk air yang tumpah itu. Darah di kaki saya. Warga saling berpandangan. Pak RT mendekat, melihat ke arah kaki Pak Danu. Darah apa toh Pak? Itu air mineral biasa. Tanah di bawah kaki Bapak memang agak kemerahan karena air, tapi ya bukan darah. Bapak beneran kurang sehat Pak Danu. Mendingan pulang istirahat, saran Yusuf lembut. Namun matanya menatap tajam ke arah bayangan Pak Danu yang tampak aneh di bawah sinar matahari. Bayangan Pak Danu tidak mengikuti gerakannya secara akurat. Bayangan itu tampak sedang mencekik dirinya sendiri. Pak Danu tidak tahan lagi, ia berlari pulang, meninggalkan cangkul dan harga dirinya di tengah jalan. Di sepanjang jalan ia merasa orang-orang yang berpapasan dengannya bukan lagi tetangga yang ia kenal. Wajah mereka berubah menjadi rata, kulit mereka menjadi hitam legam, dan mereka semua berbisik dengan suara Pak Danu sendiri. Kasihan ya si Danu, hatinya busuk, mulutnya berbisa. Dia yang panggil, dia yang takut. Ia sampai di depan rumahnya dengan nafas tersengal-sengal. Saat hendak membuka pagar, ia melihat ke arah balkon lantai 2 rumah Yusuf yang baru saja dipasangi pagar besi. Di sana sosok hitam itu berdiri tegak, melambai pelan padanya. Kali ini sosok itu tidak sendirian. Di sampingnya ada sosok-sosok kecil yang tampak seperti anak-anak, namun dengan wajah yang hancur, menunjuk-nunjuk ke arah rumah Pak Danu sambil tertawa melengking. Pak Danu masuk ke rumah dan membanting pintu. Ia menguncinya dengan semua grendel yang ada. Ia terduduk di balik pintu, menutup telinganya rapat-rapat. Ibu di mana? Tidak ada jawaban, hanya suara TV di ruang tengah yang menyala keras. Pak Danu merangkak menuju ruang tengah. Di sana ia melihat Bu Danu sedang duduk membelakanginya menonton TV. Bu, tolong Bapak Bu, Bapak diganggu. Bu Danu tidak menoleh, ia hanya diam mematung. Saat Pak Danu memegang bahunya, tubuh Bu Danu terasa dingin seperti es balok. Perlahan kepala Bu Danu berputar 160 derajat ke belakang. Wajahnya bukan lagi wajah istrinya, melainkan wajah seorang wanita tua dari blok sebelah yang pernah difitnah Pak Danu sebagai tukang sihir, hingga wanita itu diusir warga setahun yang lalu. Wajah wanita itu membusuk, ulat-ulat keluar dari matanya yang bolong. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan gusi yang menghitam. Katanya aku ingin Danu, katanya aku pelihara setan. Sekarang teman-temanku datang menjemputmu, bisik wanita itu dengan suara yang terdengar seperti gesekan amplas di kayu. Pak Danu pingsan seketika, jatuh berdebam di lantai ruang tamunya sendiri. Sementara suara tertawa cekikikan memenuhi seisi rumah yang mendadak berubah menjadi gelap gulita. Meski jam baru menunjukkan pukul 10 pagi. Pak Danu terbangun dalam keadaan yang sangat aneh. Ia merasa sudah sadar, matanya terbuka sedikit namun ia tidak berada di lantai ruang tamu. Ia sudah berbaring di atas tempat tidurnya sendiri. Kamar itu gelap gulita. Hanya ada cahaya pucat dari lampu jalan yang menerobos masuk melalui celah ventilasi, membentuk garis-garis putih di lantai seperti jeruji penjara. Ia mencoba menggerakkan ujung jarinya, mati rasa. Ia mencoba memanggil istrinya, lidahnya terasa seperti sepotong kayu yang tebal dan berat. Herpepan atau tindihan, dalam dunia medis ini mungkin hanya sleep paralysis. Namun bagi warga lokal di Indonesia, ini adalah momen di mana gerbang dimensi terbuka dan tubuh manusia menjadi jembatan bagi entitas yang ingin masuk. Suasana sangat sunyi, namun telinga Pak Danu menangkap suara yang paling ia takuti, suara nafas yang sangat berat tepat di samping telinganya. Nafas itu berbau karat besi dan tanah basah. Perlahan Pak Danu melirikkan matanya ke arah bawah kaki tempat tidurnya. Di sana di kegelapan yang pekat muncul 2 titik merah,
Titik itu naik perlahan, merayap ke atas kasur. Beban di atas kasur itu terasa nyata. Pak Danu merasakan per tempat tidurnya berderit, tertekan sesuatu yang sangat berat. Sosok hitam legam itu, sosok yang awalnya hanya karangan Pak Danu untuk menakuti Yusuf, kini benar-benar nyata. Makhluk itu merangkak di atas tubuh Pak Danu. Tangan hitamnya yang besar dengan kuku-kuku panjang yang kotor menekan pundak Pak Danu hingga ia merasa tulang selangkangannya hampir patah. Wajah makhluk itu mendekat. Benang-benang hitam yang menjahit mulutnya kini sudah lepas semua, menyisakan lubang menganga yang mengeluarkan cairan hitam kental. Cairan itu menetes tepat di dahi Pak Danu. Rasanya panas, seperti tersulut puntung rokok. "Sakit Danu, sakit." Suara itu bergema di dalam kepalanya, bukan di telinganya. Tiba-tiba penglihatan Pak Danu berubah. Ia tidak lagi di kamar, melainkan melihat potongan-potongan kejadian. Ia melihat dirinya sendiri setahun lalu, sedang berbisik-bisik di tukang sayur, menyebarkan cerita bahwa Bu Lastri di blok sebelah memelihara tuyul karena bisa beli motor baru. Ia melihat Bu Lastri menangis di depan rumahnya yang dilempari kotoran oleh warga yang terhasut. Lalu bayangan itu berubah lagi. Ia melihat dirinya sore itu saat menunjuk-nunjuk tanah Yusuf dan berbohong tentang sosok tinggi besar. Setiap kali ia berbohong, sosok di depannya ini tumbuh semakin besar. Sosok ini adalah manifestasi dari setiap kalimat tajam yang keluar dari mulutnya. Pak Danu berusaha berontak, matanya melotot, pembuluh darah di lehernya menegang. Makhluk itu tiba-tiba melingkarkan tangannya ke leher Pak Danu. Cengkeramannya bukan sekedar cengkeraman fisik, tapi seolah-olah ia sedang menarik nyawa Pak Danu keluar melalui tenggorokan. Pak Danu merasa oksigen di sekitarnya habis. Dunianya mulai menggelap, bintik-bintik putih menari di matanya. Di tengah sakaratul maut yang terasa nyata itu sayup-sayup, ia mendengar suara dari balik dinding. Suara itu tenang, berirama dan sangat indah. Itu suara Yusuf. Yusuf sedang membaca ayat kursi di rumah sebelah. Setiap satu kata terucap, cengkeraman di leher Pak Danu sedikit melonggar. Sosok hitam itu mengerang, suaranya seperti besi yang dikoreskan ke aspal. "Belum saatnya Danu, tapi pintu sudah terbuka. Kami tidak akan pergi selama hatimu masih kotor." Bisik makhluk itu sebelum akhirnya melenyap ke dalam bayangan lemari pakaian. Kes, Pak Danu terduduk tegak. Nafasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru saja muncul dari permukaan air setelah hampir tenggelam. Keringatnya membanjiri kasur. Ia meraba lehernya, perih sekali. Saat ia bercermin dengan gemetar menggunakan lampu flash HP, ia melihat bekas merah kebiruan berbentuk jari tangan melingkari lehernya. Di luar ayam berkokok untuk pertama kalinya. Fajar hampir tiba. Pak Danu menangis sesegukan di pojok tempat tidur. Ia ketakutan, namun kali ini bukan hanya takut pada setan, tapi takut pada dirinya sendiri. Bu Danu masuk ke kamar sambil membawa mukena. Tampak bingung. "Loh, Bapak sudah bangun? Tadi Ibu habis dari musola. Nak Yusuf nanya, katanya semalam dengar suara orang dicekik di rumah kita. Bapak beneran sakit ya? Itu leher kenapa merah-merah? Alergi deterjen?" Pak Danu tidak menjawab. Ia hanya bangkit berjalan gontai menuju pintu keluar. "Bapak harus ke rumah Yusuf, Bu. Sekarang, sebelum dia balik lagi." Udara subuh itu terasa menusuk tulang. Namun keringat dingin masih terus membasahi punggung Pak Danu. Ia melangkah keluar rumah dengan tungkai yang lemas, nyaris terseret. Penampilannya kacau, sarung melilit miring, kaos dalam penuh noda keringat, dan wajah yang pucat pasi mirip mayat yang baru bangkit dari liang lahat. Bekas merah di lehernya yang berbentuk jemari tangan itu terasa semakin panas, seolah-olah kulitnya sedang dipanggang bara api. Ia berhenti di depan pagar minimalis rumah Yusuf. Rumah itu nampak begitu tenang di bawah cahaya lampu teras yang kekuningan. Cat putihnya yang bersih memantulkan kedamaian, berbanding terbalik dengan rumah Pak Danu yang entah mengapa kini terlihat suram. Seolah-olah diselimuti kabut tipis yang tidak terlihat oleh mata biasa. Nah Yusuf," panggil Pak Danu. Suaranya pecah, hanya berupa bisikan parau yang tertahan di tenggorokan. Tidak ada jawaban. Pak Danu mencoba mengetuk pintu kayu jati rumah Yusuf. Tok, tok, tok. "Nah Yusuf, tolong saya." Tiba-tiba dari arah belakangnya,
Di kerembangan lahan kosong yang belum dibangun terdengar suara tawa melengking yang sangat tipis. Pak Danu tersentak. Ia tidak berani menoleh. Ia tahu itu bukan suara burung malam. Ia merasa ribuan pasang mata sedang mengintip dari balik kegelapan, menunggu ia melakukan kesalahan lagi. Pintu terbuka, Yusuf berdiri di sana, masih mengenakan sarung dan kopiah hitam. Wajahnya nampak segar, aroma minyak kayu cendana yang lembut menguar dari tubuhnya, seketika menetralkan bau amis yang sejak tadi membuntuti Pak Danu. Pak Danu? Yusuf nampak terkejut, namun ekspresinya segera berubah menjadi prihatin. Astagfirullah, Bapak kenapa? Mari masuk, Pak. Pak Danu tidak sanggup melangkah, ia justru luruh, berlutut di lantai teras Yusuf yang dingin, namun terasa sangat aman. Jangan suruh saya pulang dulu, nak. Di sana dia nunggu saya, di atas lemari, di bawah tempat tidur. Dia ada di mana-mana. Rata Pak Danu sambil memegang ujung sarung Yusuf, seolah-olah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Tenang Pak, istighfar, mari duduk dulu, ujar Yusuf lembut. Ia membantu pria parubaya itu berdiri dan membimbingnya duduk di kursi kayu teras. Yusuf masuk sebentar dan kembali membawa segelas air putih hangat. Minum dulu Pak, bismillah. Pak Danu meminumnya dengan rakus hingga tersedak. Setelah sedikit tenang, ia mulai bicara dengan nada yang terputus-putus. Nah Yusuf, maafkan saya bohong soal tanah ini. Saya yang ngarang cerita kalau tanah ini angker supaya Nak Yusuf takut, supaya Nak Yusuf nggak jadi bangun rumah di sini. Saya iri, saya dengki melihat Nak Yusuf masih muda, sudah bisa bangun rumah sendiri, sementara saya... Air mata Pak Danu jatuh bercucuran, membasahi pipinya yang kempot. Tapi sekarang hantu yang saya karang itu beneran datang. Dia mencekik saya, nak. Dia bicara pakai suara saya sendiri. Dia mau bawa saya. Yusuf mendengarkan dengan seksama. Tidak ada raut marah atau dendam di wajahnya. Ia justru menghela nafas panjang. Tatapannya menerawang ke arah langit subuh yang mulai berubah biru tua. Pak Danu, setan itu memang pintar. Mereka tidak butuh pintu atau jendela untuk masuk ke rumah kita. Mereka masuk lewat pintu hati yang terbuka karena rasa benci, iri, dan bohong. Bapak tidak sedang diikuti hantu tanah ini. Bapak sedang diikuti oleh bayangan Bapak sendiri. Maksudnya Yusuf apa? Bapak menciptakan rumah bagi mereka dalam hati Bapak. Setiap kali Bapak memfitnah orang, menyebar berita bohong, atau menginginkan orang lain celaka, Bapak sedang membangun pondasi untuk mereka. Dan sekarang rumah itu sudah jadi. Makanya mereka betah. Jelas Yusuf dengan perumpamaan yang menusuk ulu hati Pak Danu. Tiba-tiba lampu teras Yusuf berkedip-kedip cepat. Suasana mendadak menjadi sangat dingin. Pak Danu mencengkeram lengan kursi. Dia datang, nak. Dia di belakang saya. Yusuf tidak menoleh. Ia justru memejamkan mata dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan nada yang sangat rendah, namun menggetarkan udara di sekitar mereka. Anehnya Pak Danu melihat seolah-olah ada gelombang tipis yang keluar dari tubuh Yusuf, mendorong kabut hitam yang mulai merayap naik ke teras itu. Sakit, sakit. Suara bisikan itu terdengar lagi. Kali ini terdengar lebih jauh, seolah terseret menjauh dari rumah Yusuf. Pak Danu, Yusuf membuka matanya. Hantu yang menyerang Bapak semalam, dia membawa pesan yang sangat nyata. Ada tabir yang harus segera Bapak buka. Sosok itu bukan sekedar jin liar. Dia adalah titipan dari rasa sakit hati seseorang yang pernah Bapak hancurkan hidupnya. Pak Danu membeku. Ingatannya langsung melayang ke sebuah rumah kecil di blok sebelah yang kini kosong dan terbengkalai. Ia mulai menyadari bahwa horor ini bukan hanya soal gangguan gaib, tapi soal hutang nyawa dan nama baik yang harus ia bayar. Pagi itu meski matahari mulai mengintip di cakrawala, suasana di teras rumah Yusuf terasa seperti berada di dimensi lain. Yusuf membimbing Pak Danu masuk ke dalam ruang tamunya. Ruangan itu belum banyak furnitur. Hanya ada sebuah karpet bulu tebal, beberapa kaligrafi yang belum dipasang, dan aroma minyak kayu gaharu yang menenangkan. Bagi Pak Danu melangkah masuk ke rumah Yusuf rasanya seperti masuk ke dalam bunker perlindungan di tengah hujan peluru. Hawa panas yang membakar lehernya perlahan mendingin. Duduk di sini Pak, biar lebih tenang. Pak Danu duduk bersila, namun punggungnya tetap membungkuk. Ia merasa badannya sangat berat, seolah-olah ada balok semen yang tidak terlihat sedang membebani pundaknya. Nah Yusuf, tadi Nak Yusuf bilang, sosok itu kiriman. Apa maksudnya ada orang yang menyantet saya? Tanya Pak Danu dengan nada ngeri.
Pikirannya langsung melayang pada dukun-dukun sakti yang sering diceritakan di sinetron. Yusuf menggeleng pelan. Ia duduk berhadapan dengan Pak Danu, menatap tetangganya itu dengan pandangan yang dalam namun teduh. Tipe tatapan yang membuat seseorang merasa tidak bisa berbohong lagi. Indonesia ini kental dengan hal gaib, Pak. Tapi tidak semua gangguan itu harus lewat ritual bakar menyan atau boneka jerami. Terkadang doa yang terzolimi itu jauh lebih tajam dari keris manapun. Yusuf mengambil sebuah Al-Quran kecil dari rak kayu di sampingnya. Pak Danu ingat Bu Lastri, tetangga kita di blok sebelah yang pindah setahun lalu. Mendengar nama itu jantung Pak Danu seolah berhenti berdetak sesaat. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah menjadi abu-abu. Bu Lastri, yang jualan nasi uduk itu? Iya, beliau sekarang tinggal di panti jombo di pinggiran kota. Anaknya depresi, usahanya bangkrut, dan mereka diusir dari sini karena dituduh warga memelihara tuyul. Padahal mereka bisa beli motor itu hasil pinjaman koperasi dan kerja keras siang malam. Lanjut Yusuf, suaranya tidak menghakimi, namun setiap katanya terasa seperti silet bagi hati Pak Danu. Saya cuma dengar dari orang lain, Nak. Bela Pak Danu dengan suara bergetar. Bapak bukan cuma dengar, Bapak yang memulai ceritanya di warung kopi depan komplek. Bapak yang bilang melihat tuyul masuk ke rumahnya lewat lubang angin. Benar kan, Pak? Pak Danu tertunduk dalam-dalam. Air matanya menetes ke karpet Yusuf. Saya iri, Nak. Anak saya pengangguran. Sementara anak Bu Lastri sukses. Saya cuma mau mereka tidak sombong. Tapi Bapak justru menghancurkan hidup mereka. Nah, disinilah pintu itu terbuka, Pak. Saat Bapak menyebarkan fitnah tentang hal gaib, Bapak secara tidak sadar sedang mengundang frekuensi yang sama ke dalam hidup Bapak. Sosok hitam yang mencekik Bapak semalam itu adalah manifestasi dari energi sakit hati Bu Lastri yang Bapak bungkus dengan imajinasi Bapak sendiri tentang tanah ini. Pak Danu terisak. Jadi, dia bukan hantu tanah ini. Jin atau gangguan gaib itu seringkali hanya menumpang pada rasa benci dan dengki kita, Pak. Mereka senang tinggal di tempat yang kotor, dan tidak ada tempat yang lebih kotor di dunia ini selain hati yang penuh fitnah. Makhluk itu menyerupai dengan apa yang Bapak takutkan, dan dia bicara menggunakan suara Bapak sendiri karena memang Bapaklah penciptanya. Tiba-tiba terdengar suara brak keras dari arah rumah Pak Danu di sebelah. Suara itu seperti lemari yang tumbang atau pintu yang dibanting dengan kekuatan luar biasa. Pak Danu langsung menjerit kecil dan memeluk lututnya. Dia marah, Nak. Dia nggak mau saya ada di sini. Yusuf berdiri, wajahnya mendadak sangat serius. Ia melihat ke arah dinding yang berbatasan dengan rumah Pak Danu. Di sana di balik tembok putih bersih itu sayup-sayup terdengar suara rintihan wanita yang sangat memilukan, bercampur dengan suara tawa berat yang pernah didengar Pak Danu semalam. Pak Danu, ujar Yusuf sambil memegang pundak pria itu. Bapak harus menghadapi ini, bukan dengan jimat, bukan dengan dukun. Bapak harus menutup pintu itu sendiri sebelum makhluk itu benar-benar mengunci Bapak dari dalam. Gimana caranya, Nak? Saya takut. Bapak harus minta maaf, bukan cuma kepada Allah, tapi kepada manusia yang Bapak sakiti. Dan Bapak harus mulai dari rumah itu sekarang juga. Mari, saya temani. Pak Danu gemetar hebat. Membayangkan masuk kembali ke rumahnya yang kini terasa seperti seorang monster adalah hal yang terakhir yang ingin ia lakukan. Namun melihat sosok mata Yusuf yang penuh keyakinan, Pak Danu sadar bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar sebelum kegelapan itu benar-benar menelannya bulat-bulat. Langkah Pak Danu saat menyeberang dari rumah Yusuf kembali ke rumahnya sendiri terasa seperti berjalan di atas bara api. Padahal matahari sudah naik setinggi gala, menyinari jalanan komplek dengan cahaya kuning yang cerah. Namun bagi Pak Danu, rumah nomor 12 itu nampak seperti mulut monster yang sedang menganga, gelap dan berbau apek. Nah Yusuf, apa nggak sebaiknya kita bawa Ustadz dari pesantren Nak Yusuf yang jago ruqyah atau punya pedang-pedangan itu? Bisik Pak Danu, kakinya terpaku di depan pagar rumahnya sendiri. Yusuf tersenyum tipis, sebuah senyum yang menenangkan namun syarat akan makna. Pak Danu, musuh terbesar kita bukan jin yang bisa ditebas dengan pedang fisik. Musuh kita adalah apa yang kita beri makan di dalam sini, jawab Yusuf sambil menunjuk dadanya sendiri. Mari, bismillah. Begitu mereka melangkah melewati pintu depan, suhu udara mendadak turun drastis. Bulu kuduk Pak Danu berdiri seketika. Bau wangi melati menyengat memenuhi ruangan.
Di ruang tamu, meja jengki yang kemarin terguling masih berada di posisi yang sama. Namun anehnya, ada bekas telapak tangan berlumpur di atas permukaannya. Astagfirullah. Pak Danu bersembunyi di belakang punggung Yusuf. Yusuf tidak gentar. Ia berjalan ke tengah ruangan lalu duduk bersila di atas lantai ubin. Ia memberi isyarat agar Pak Danu duduk di hadapannya. Pak, pejamkan mata. Jangan bayangkan sosok tinggi besar itu. Bayangkan wajah orang-orang yang pernah Bapak lukai hatinya dengan lisan Bapak. Panggil nama mereka dalam hati. Pak Danu menurut. Di dalam kegelapan matanya, ia mulai melihat wajah-wajah itu. Bukan lagi dalam rupa monster, melainkan rupa manusia yang sedih. Bu Lastri yang menangis saat gerobak nasi uduknya digulingkan warga, Pak Bambang yang dituduh korupsi uang khas musola sampai ia malu keluar rumah, dan terakhir Yusuf sendiri yang ia coba takuti dengan cerita bohong. Tiba-tiba suara angin menderu dalam ruangan yang tertutup rapat itu. Gorden jendela berkibar-kibar liar, dari sudut plafon muncul kepulan asap hitam yang perlahan turun, membentuk massa yang pekat. Sosok itu muncul lagi, tinggi, hitam, dengan mata merah yang menyala. Kali ini ia tidak mencekik, melainkan berdiri di pojokan mengeluarkan suara tawa yang terdengar seperti suara Pak Danu saat sedang bergosip. Danu, bilang pada anak muda itu kalau tanah ini angker. Bilang padanya ada tumbal. Suara itu menggema memantul di dinding-dinding rumah. Pak Danu gemetar hebat. Nah Yusuf, dia di sana. Dia ngomongin saya. Yusuf tetap tenang. Ia mulai melantunkan surah Al-Baqarah dengan suara yang jernih dan berwibawa. Setiap ayat yang keluar dari mulut Yusuf terasa seperti dentuman palu yang menghantam kabut hitam tersebut. Pak Danu, sekarang katakan dengan jujur. Perintah Yusuf di sela-sela bacaannya. Katakan pada dia bahwa semua kata-kata itu adalah bohong. Akui bahwa itu hanya kedengkian Bapak. Dengan sisa keberaniannya, Pak Danu berteriak sambil menangis. Saya bohong. Tanah ini tidak wingit. Saya yang jahat. Saya iri sama anak Yusuf. Bu Lastri orang baik. Saya yang fitnah dia. Pergi kamu. Pergi dari hati saya. Begitu kata-kata itu keluar, sosok hitam itu mengeluarkan jeritan melengking yang memegahkan telinga. Ia mencoba menerjang ke arah Pak Danu, namun seolah-olah ada dinding kaca tidak terlihat yang melindunginya karena doa yang dipanjatkan Yusuf. Anehnya saat sosok itu mulai memudar, wajahnya berubah-ubah. Dari muka iblis menjadi muka Pak Danu sendiri yang sedang menyeringnya jahat. Lalu akhirnya pecah menjadi ribuan lalat hijau yang berterbangan dan lenyap begitu saja saat menabrak sinar matahari yang masuk dari jendela. Hening, bau melati itu hilang, berganti dengan bau debu biasa. Suasana rumah yang tadinya pengap mendadak terasa plong, seolah-olah ada beban bertonton yang baru saja diangkat dari atapnya. Pak Danu tersungkur mencium lantai sambil terisak-isak. Ya Allah, ampuni saya, ampuni saya. Yusuf mendekat dan menepuk bahu Pak Danu. Bapak sudah menutup pintu itu, tapi ingat Pak, dindingnya masih kotor. Bapak punya hutang besar yang harus dibayar di dunia ini sebelum urusan dengan dia benar-benar selesai. Apa itu nak? Tanya Pak Danu sambil menyeka ingus dan air matanya dengan sarung. Minta maaf secara langsung kepada mereka yang masih ada dan bersihkan nama mereka sekeras Bapak menghancurkan dulu. Berani Pak? Pak Danu terdiam sejenak. Meminta maaf berarti mengakui semua kebohongannya di depan umum. Itu adalah hal yang lebih menakutkan daripada melihat hantu bagi sebagian orang. Namun mengingat rasa dingin di lehernya saat dicekik semalam, Pak Danu mengangguk mantap. Saya berani nak, daripada saya harus hidup dalam rumah yang penuh bayangan saya sendiri. Pagi itu komplek Gria Asri mendadak geger. Bukan karena ada pencurian atau penampakan baru, melainkan karena pemandangan ganjil di depan rumah nomor 12. Pak Danu, pria yang biasanya hanya keluar rumah untuk mengkritik cara orang parkir atau menyebar gosip hangat, kini berdiri di tengah jalan sambil membawa pengeras suara milik musola yang dipinjamnya dari Yusuf. Wajahnya masih pucat, lehernya masih dibalut sial tipis untuk menutupi bekas lebam biru yang menghitam, namun matanya memancarkan ketegasan yang belum pernah dilihat warga sebelumnya. Yusuf berdiri di sampingnya, memberikan dukungan moral dalam diam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong keluar sebentar, saya ada pengumuman. Teriak Pak Danu, suaranya bergetar bergema di antara deretan rumah tipe 36 itu. Satu persatu warga keluar dengan wajah penuh tanya.
Bu RT yang masih memakai daster dan memegang sodet kayu, hingga Pak Bambang yang keluar dengan wajah was-was. "Ada apa toh Pak Danu? Ada kebakaran?" tanya Pak RT sambil merapikan sarungnya. Pak Danu menarik nafas panjang, ia melirik Yusuf yang mengangguk pelan. Saya meminta maaf. Selama ini saya sudah jadi setan di tengah-tengah kalian," ujar Pak Danu. Kalimat pembukanya membuat suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. "Semua yang saya bilang soal rumah Nak Yusuf itu bohong. Tanah itu bersih, tidak ada penampakan, tidak ada hal gaib. Saya cuma iri karena saya tidak mampu membangun rumah sebagus itu. Dan yang lebih parah..." Suara Pak Danu tercekat. Air mata mulai mengenang. "Apa yang saya bilang soal Bu Lastri, soal tuyul itu murni fitnah yang saya karang sendiri karena saya dengki melihat usahanya maju." Suasana mendadak riuh dengan gumaman tidak percaya. Bu RT menutup mulutnya dengan tangan. Pak Bambang tampak mengepalkan tinju. Wajahnya memerah menahan amarah yang sudah dipendam setahun. "Lalu kenapa Bapak baru ngomong sekarang?" teriak salah seorang warga dari belakang. "Karena saya sudah dicambuk oleh dosa saya sendiri. Saya hampir mati dicekik oleh ketakutan saya sendiri. Saya mohon, Pak Bambang, maafkan saya. Ibu-ibu sekalian, jangan percaya lagi kata-kata saya yang dulu. Bu Lastri orang jujur, saya yang bajingan." Pak Danu benar-benar bersujud di atas aspal yang mulai panas. Pemandangan itu sangat menyayat hati. Seorang pria parubaya yang biasanya sombong kini hancur berkeping-keping oleh rasa bersalahnya sendiri. Yusuf kemudian mengambil alih megafon. "Bapak-bapak, ibu-ibu, memaafkan itu berat. Tapi menyimpan dendam hanya akan mengundang kegelapan yang sama ke rumah kita masing-masing. Pak Danu sudah berani jujur, mari kita bantu beliau menebusnya." Siang itu juga dengan bantuan dana dari tabungan Pak Danu yang selama ini ia simpan rapat-rapat, Yusuf menemani Pak Danu pergi ke panti jompo tempat Bu Lastri tinggal. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Pak Danu terus-menerus memutar tasbih di tangannya, bibirnya tidak henti merapalkan istighfar. Saat sampai di panti, pemandangan Bu Lastri yang duduk di kursi roda sambil menatap kosong ke arah taman membuat pertahanan Pak Danu runtuh. Ia langsung bersimpuh di kaki wanita tua itu. "Bu Lastri, ini saya Danu. Maafkan saya, Bu." Tangisnya pecah di pangkuan wanita yang sudah nampak sangat rapuh itu. Bu Lastri perlahan menoleh, matanya yang sudah agak kabur menatap Pak Danu. Butuh waktu beberapa lama bagi beliau untuk mengenali pria di hadapannya. Namun bukannya marah atau memaki, Bu Lastri justru mengelus kepala Pak Danu dengan tangan yang gemetar. "Sudah, sudah. Ibu sudah maafkan sejak lama. Ibu tahu, hati yang penuh benci itu capek kan?" bisik Bu Lastri dengan suara lemah namun sangat jernih. Kata-kata itu seperti air es yang menyiram api neraka di dalam dada Pak Danu. Pada saat itulah Pak Danu merasakan sebuah ikatan gaib yang mencekik lehernya sejak 2 hari lalu. Benar-benar putus. Rasa perih di lehernya hilang seketika. Namun saat mereka hendak pulang, Yusuf melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di kejauhan di balik pohon kamboja besar di pojok panti jompo, ia melihat bayangan hitam tinggi besar itu berdiri. Sosok itu tidak lagi menerjang, melainkan nampak menyusut, perlahan-lahan memudar, hingga akhirnya hilang tertiup angin sore. Dosanya sudah dimaafkan oleh manusia, tinggal urusannya dengan Sang Pencipta, batin Yusuf sambil menatap langit yang mulai jingga. 1 bulan telah berlalu sejak insiden di depan panti jompo itu. Rumah Yusuf kini telah berdiri tegak sepenuhnya. Cat putihnya berkilau di bawah sinar matahari, nampak bersih tanpa noda, seolah-olah doa-doa yang dipanjatkan di dalamnya menjadi pelapis pelindung dari segala debu duniawi. Taman kecil di depannya kini mulai menghijau dengan tanaman pucuk merah dan melati air yang tumbuh subur. Suasana di komplek Gria Asri pun berubah. Ketegangan yang dulu sering menggantung di udara kini berganti dengan keramahan yang lebih tulus. Tidak ada lagi bisik-bisik tetangga di pojok jalan yang membicarakan kejelekan orang lain. Warga telah mendapat pelajaran berharga dari drama yang menimpa Pak Danu. Sore itu Yusuf sedang mengadakan syukuran kecil-kecilan untuk peresmian rumah barunya. Ia tidak mengundang catering mewah, hanya nasi tumpeng dan beberapa nampan jajanan pasar yang dipesan dari warga sekitar untuk menghidupkan ekonomi tetangga. "Ayo Pak Danu, tambah lagi tumpengnya. Ini ayam bakarnya khusus buat Bapak," ujar Yusuf sambil menyodorkan piring plastik.
Pak Danu yang kini nampak jauh lebih kurus namun dengan guratan wajah yang lebih tenang, tersenyum tulus. Syal yang dulu menutupi lehernya sudah dilepas, menyisakan bekas luka tipis yang memudar, tanda lahir kedua yang selalu mengingatkannya untuk menjaga lisan. "Cukup Nak Yusuf, perut Bapak sudah nggak sanggup, tapi hati Bapak rasanya kenyang banget hari ini." Komedi getir yang dulu sering dia lontarkan kini berganti menjadi humor yang lebih ringan dan menyejukkan. Pak RT yang duduk di sebelah mereka ikut menimpali. "Iya nih, sejak Pak Danu rajin di musola, gosip di komplek kita jadi punah. Malah sekarang kalau ada yang mulai ngomongin orang, Pak Danu langsung yang bilang, 'Hati-hati, nanti dicekik bayangan sendiri loh.' Langsung bubar semua Pak." Suara tawa langsung pecah di ruang tamu Yusuf yang minimalis itu. Namun di tengah tawa itu Pak Danu sempat melirik ke arah sudut ruangan, tempat di mana ia dulu pertama kali melihat bayangan hitam itu di rumahnya sendiri. Kini sudut itu terang benderang, tidak ada aroma melati busuk, tidak ada suhu dingin yang menusuk. Yang ada hanyalah cahaya sore yang masuk melalui jendela besar rumah Yusuf. Setelah acara selesai dan warga mulai pulang, Pak Danu menahan Yusuf sebentar di teras. "Nah Yusuf," bisik Pak Danu dengan nada serius, "terima kasih. Kalau bukan karena Nak Yusuf yang sabar menghadapi kegilaan saya kemarin, mungkin saya sekarang sudah tinggal nama, atau mungkin gila beneran." Yusuf memegang pundak Pak Danu. "Bukan karena saya Pak, tapi karena Bapak punya keberanian untuk mengakui kesalahan. Di Indonesia ini, orang sakti itu banyak. Tapi orang yang berani minta maaf dan mengakui fitnahnya sendiri itu langka. Itulah jimat paling sakti yang Bapak punya sekarang." Pak Danu mengangguk mantap. Ia kemudian berjalan pulang ke rumah nomor 12 miliknya. Saat ia membuka pintu rumahnya sendiri, ia tidak lagi merasa sesak. Ia menyalakan lampu dan rumah itu nampak biasa saja. Hanya sebuah bangunan tua yang butuh sedikit renovasi dan banyak tawa di dalamnya. Sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi ke arah rumah Yusuf. Ia melihat Yusuf sedang menyiram tanaman di taman kecilnya. Di atas sana, langit berwarna ungu keemasan. Pak Danu menyadari satu hal, kebencian memang magnet bagi kegelapan, namun kejujuran adalah cahaya yang bisa membubarkan kegelapan sepaling pekat sekalipun. Ia menutup pintunya dengan tenang, lalu terdengar suaranya dari dalam rumah sedang memanggil istrinya dengan nada ceria. "Bu, besok kita ke panti jompo lagi ya. Bawain nasi uduk buat Bu Lastri. Bapak yang bayar pakai uang pensiun." Malam pun jatuh di kiri Astri. Tidak ada suara cakaran, tidak ada bisikan gaib, hanya ada suara jangkrik yang saut menyaut dan kedamaian yang akhirnya menetap di tanah yang dulunya dianggap wingit oleh lisan yang penuh kedengkian. Apa yang kita ucapkan adalah benih yang kita tanam. Jika kita menanam duri lewat fitnah, jangan heran jika kita sendiri yang akan tergores saat ia tumbuh besar. Jagalah hati, karena dari sanalah segala bentuk setan bermula. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.